Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan serta teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raja Alfareji dengan NPM 251000083. Saya dari kelas C dan saya dari Universitas Pasundan, Fakultas Ilmu Hukum. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan, membahas, dan membawakan materi berjudul Pendidikan Demokrasi. Teman-teman, kita pasti sering mendengar bahwa Indonesia adalah negara demokrasi. Setiap 5 tahun kita selalu memilih presiden, ada DPR, ada kebebasan berpendapat, dan ada ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Namun pertanyaannya, apakah demokrasi itu berjalan otomatis? Tentu tidak. Demokrasi berjalan karena masyarakat paham bagaimana bersikap dan perilaku secara demokratis. Dan itu hanya dapat tercapai melalui pendidikan demokrasi. Oke, dengan demikian, hari ini kita akan membahas mengapa pendidikan demokrasi sangat penting, terutama bagi kita yang berada di prodi ilmu hukum, yang nanti akan berperan langsung dalam menegakkan keadilan dan konstitusi. Poin pertama adalah latar belakang. Demokrasi berasal dari kata Yunani, demos dan kratos, yang berarti kekuasaan rakyat. Dalam konteks Indonesia, konsep ini ditegaskan pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Namun demokrasi bukan hanya sekedar mekanisme pemilu atau sistem pemerintahan. Demokrasi adalah budaya, cara berpikir, dan cara bersikap. Misalnya, bagaimana kita menghargai pendapat teman kita yang berbeda? Bagaimana kita menolak hoaks yang berpotensi memecah belah? Dan bagaimana kita berani bersuara ketika kebijakan publik tidak adil? Semua itu adalah cerminan pendidikan demokrasi. Tanpa pendidikan demokrasi, masyarakat akan mudah terprovokasi, emosional, dan tidak rasional dalam mengambil keputusan politik. Demokrasi bisa rusak tanpa warga yang terdidik. Poin kedua, pengertian pendidikan demokrasi. Beberapa definisi penting menurut para ahli. Carter Figur 1959 berkata pendidikan demokrasi adalah proses untuk membentuk warga negara yang kritis, rasional, dan bertanggung jawab dalam kehidupan sosial dan politik. Yang kedua ada dari Deb Dignas tahun 2004. Pendidikan demokrasi adalah proses menanamkan nilai demokrasi agar warga negara mampu berpartisipasi secara aktif, rasional, dan bertanggung jawab. Kesimpulan sederhana, pendidikan demokrasi adalah usaha sistematis untuk menciptakan warga negara yang sadar hak dan kewajiban, menghargai perbedaan, mampu berdialog, dan terlibat dalam kehidupan bernegara. Kita kasih contoh sederhananya, ketika kampus mengajarkan etika diskusi, melatih kepemimpinan, hingga membuat organisasi mahasiswa menjalankan pemilu internal dengan jujur, itu semua bagian dari pendidikan demokrasi. Poin ketiga ada tujuan pendidikan demokrasi. Tujuan pendidikan demokrasi sebenarnya sangat luas sekali. Tapi beberapa poin penting adalah, yang pertama ada meningkatkan kesadaran politik masyarakat. Tanpa kesadaran politik, masyarakat mudah dimanipulasi. Yang kedua ada menumbuhkan partisipasi aktif. Demokrasi hanya hidup jika rakyat mau terlibat, bukan hanya diam. Yang ketiga ada membentuk sistem sikap toleransi. Demokrasi menghargai keberagaman, bukan memaksa satu pendapat. Yang keempat, menegakkan nilai-nilai keadilan dan juga kebebasan.
Namun, kebebasan selalu disertai dengan tanggung jawab yang benar. Yang kelima ada mendorong masyarakat agar kritis. Kritis berarti menggunakan logika dan data, bukan hanya emosi semata. Yang keempat ada nilai-nilai pokok demokrasi. Beberapa nilai pokok demokrasi yang harus ditanamkan melalui pendidikan Pancasila, pendidikan demokrasi. Yang ke-1 ada kebebasan berpendapat. Namun bukan kebebasan untuk menyebarkan hoaks, fitnah, atau ujaran kebencian. Yang kedua ada persamaan di depan hukum. Konsep equality before the law adalah inti dari demokrasi modern. Yang ketiga ada keadilan sosial dan politik. Demokrasi menuntut keadilan bagi semua, bukan hanya kelompok tertentu. Yang keempat ada toleransi. Demokrasi hanya hidup jika masyarakat mau menerimakan perbedaan. Yang kelima ada partisipasi rakyat. Rakyat harus dilibatkan baik dalam pemilu, musyawarah maupun pengawasan pemerintah. Yang keenam ada transparansi dan akuntabilitas. Pejabat publik harus dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa ini demokrasi berubah menjadi oligarki. Poin kelima, pendidikan demokrasi di Indonesia. Di Indonesia, pendidikan demokrasi ditetapkan melalui pertama ada pendidikan formal seperti PPKN, mata kuliah kewarganegaraan, kurikulum merdeka yang menekankan karakter dan partisipasi. Yang kedua ada pendidikan non formal seperti organisasi kemahasiswaan, komunitas sosial, pelatihan, dan seminar. Yang ketiga ada pengalaman langsung di kampus, pemilihan ketua BEM ataupun HIMA, cerminan miniatur pemilu nasional, musyawarah komisi atau rapat organisasi, melatih proses deliberatif, debat publik, ospek jurusan, pelatihan kepemimpinan, melatih argumentasi dan toleransi. Kampus pada dasarnya adalah laboratorium demokrasi dengan lingkup lebih kecil. Poin keenam, ada peran mahasiswa hukum. Sebagai mahasiswa hukum, peran kita lebih besar dibandingkan mahasiswa jurusan lain. Kenapa? Yang pertama, menjadi agen perubahan, agent of change. Kita akan menjadi generasi yang bekerja dalam bidang hukum, pemerintahan, dan kebijakan publik. Yang kedua ada menjadi pengawas demokrasi. Mahasiswa hukum harus mampu membaca undang-undang, menganalisis kebijakan, serta menilai apakah kebijakan itu sesuai dengan prinsip demokrasi. Yang ketiga ada menyampaikan kritik secara konstitusional. Kritik adalah bagian dari demokrasi, tetapi harus berdasarkan hukum dan juga etika. Yang keempat, berpartisipasi dalam penegakan hukum. Kelak kita akan menjadi mungkin polisi, jaksa, advokat, hakim, atau analisis hukum. Semua profesi itu merupakan tulang punggung demokrasi. Yang kelima ada menjadi teladan demokrasi yang beradab. Contohnya seperti tidak memaksa pendapat, tidak menyebarkan hoaks, menghargai pluralitas, menjunjung nilai keadilan. Jika mahasiswa hukum saja tidak demokratis, bagaimana masyarakat umum bisa demokratis? Poin ketujuh, ada tantangan pendidikan demokrasi. Beberapa tantangan besar yang dihadapi Indonesia. Yang ke-1, ada kesadaran politik generasi muda yang masih rendah. Banyak yang apatis dengan politik, padahal mereka lah masa depan demokrasi. Yang kedua ada polarisasi di media sosial. Media sosial membuat masyarakat mudah terpecah belah karena informasi yang tidak lengkap ataupun salah. Yang ketiga ada praktik politik uang. Ini melemahkan demokrasi karena suara rakyat bisa dibeli. Yang keempat ada kurangnya literasi hukum. Banyak yang ingin demokrasi tetapi tidak memahami aturan hukumnya. Yang kelima ada korupsi.
Korupsi merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi. Solusi umum: meningkatkan pendidikan karakter, memperkuat literasi digital, mengoptimalkan peran kampus, penegakan hukum yang tegas, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan. Sampai di sini, mungkin poin terakhirnya adalah penutup atau kesimpulan dari semua yang saya bahas tadi. Sebagai penutup, ada beberapa poin penting yang bisa kita tarik. Yang pertama, ada demokrasi adalah sistem yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Yang kedua, ada demokrasi tidak akan berjalan tanpa pendidikan demokrasi itu sendiri. Yang ketiga, pendidikan demokrasi menanamkan nilai-nilai seperti kebebasan, tanggung jawab, toleransi, dan juga keadilan. Yang keempat, ada mahasiswa hukum memiliki peran besar dalam menjaga demokrasi agar tetap berjalan sesuai konstitusi. Yang kelima, ada tantangan demokrasi harus dihadapi melalui pendidikan, literasi hukum, dan penegakan integritas. Oke, akhirnya mari kita menjadi generasi yang bukan hanya mempelajari demokrasi, tetapi juga menghidupkan demokrasi melalui sikap dan tindakan kita sehari-hari dengan baik. Terima kasih yang sudah menonton. Saya Muhammad Raja Alpareji. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam saya berbicara. Izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.